apa kesalahan yang harus dihindari oleh orang 20-an dan 30-an? Mungkin boleh 3 kesalahan, karena baik dari kita sekarang mungkin tidak bisa melihat dari sudut pandang usia 40-an. Kalau aku masih Yes. 20-an, lihat 40-an kayak Jauh banget masih gitu aman ya. deh, masih aman, aku bisa saving gitu ya. Apa yang harus aku hindari dari sekarang? Ya itu pertanyaan bagus banget. Di konten itu aku juga bilang, kesalahan pertama yang harus kamu hindari adalah biasanya di umur 20-an tuh orang kepingin aktualisasi pencapaian dia. Dan Yes. paling gampang aktualisasi pencapaian itu adalah membeli kendaraan. Ya, Ya. Kenapa? Kelihatan. benar. Kalau rumah ya masih lu selfie gitu kan di depan rumah gitu atau depan apa kan orang juga males lihat ya. Tapi kalau mobil tuh kayak ketok gitu loh, orang Jawa bilang tuh gitu kelihatan. Benar. Nah, yang paling bahaya adalah kamu beli kendaraan dengan bantuan cicilan di atas 5 tahun. Itu bahaya banget. Oke. Logikanya kendaraan itu kan akan depresiasi. Makanya kalau sampai kamu beli dengan bantuan cicilan, itu sebenarnya maksimal secara teori financial planning itu cuma 2 tahun. Pertanyaannya kalau 2 tahun, ya mobilnya LCC dong gitu kan, istilahnya kayak Iya, gitu iya. ya, apa tuh yang low cost apa itulah Iya, gitu kan. iya. Terus akhirnya kita jadi naikin dikit gitu. Padahal itu titik kesalahan pertama. Karena once cicilan kita agak naik di area aset yang depresiatif seperti itu, maka kemampuan saving kita nurun. Benar. Ya dong. Yap. Ya kan? Dan kamu udah kebiasaan ada di situ gitu titiknya. Itu biasanya kesalahan yang pertama. Nextnya adalah saat dia udah mulai bisa punya rumah nih Bilal. Saat dia udah mulai punya rumah, titik kesalahannya adalah, wah ini rumah yang udah gue idam-idamin, gue udah frugal living banget, jadi sekarang gue mau ngisi rumah gue gila-gilaan. Salah. Jangan melakukan itu. Sabar. Lihat aja, masuk dulu ke rumahnya. Understand your own lifestyle, kebutuhan kita. Karena sering banget ini kayak ibu-ibu baru melahirkan anak, segala perintilan dibeliin gitu ya, nggak taunya nggak kepake. Tanya deh sama ibu-ibu baru ngelahirin anak pertamanya, udah beli sendok ini apa segala macam, buntutnya nggak dipakai, buntutnya akhirnya dia dapetin tuh yang enak buat dia sama bayinya. Itu sama dengan rumah Bilal, karena everyday we live in that house, kita understand exactly sebenarnya lifestyle kita tuh apa sih. Apa kita orang yang lebih sering di depan sofa, atau kita orang yang memang butuh ada ruang tamu, ruang ini, atau itu semua malah bisa mix apa gimana. Itu akhirnya kita understand apa yang memang kita butuhin. Nah, kalau itu bisa kita redam, biasanya kredit renovasi kita tuh nggak ada. Karena godaan kita adalah misalnya kita beli rumah yang memang dari developer, kita pengen renov nih sesuai dengan impian kita. Nah itu letak kesalahan yang kedua. Nah yang terakhir letak kesalahannya adalah menganggap again pensiun terlalu lama. Oke, menganggap pensiun terlalu lama. Yes, karena kan logikanya gini ya, gila gue baru umur 20-an ngapain gue mikirin pensiun. Itu exactly apa yang di otak aku juga dulu. Aku relate juga. Ya kan? Iya, Kayak emang gue udah setua itu gitu kan. Iya. Gampangnya kayak gitu. Ini bukan ngomongin setua itu, tapi ini ngomongin habit. Kenapa? Karena saat kita tidak memaksakan diri kita untuk mencoba, menyisihkan untuk our own retirement life, it would be too late saat kita udah sadar. Dan pada saat udah late, kita jadi terpaksa bikin savingnya tuh harus agak lebih besar. Jadi kita tiba-tiba kayak, kok tiba-tiba gue kayak frugal apa segala macam. Padahal kalau kita punya kebiasaan itu bisa lebih bagus. Nah itu sebenarnya yang dulu aku tuh nggak ngerti ya. Waktu dulu ibu mertua aku tuh pernah nasihatin aku pada saat aku pertama kali fresh grade, kamu kurang ya kalau cuma 10% buat retirement. So gue kayak, hah? Kalau 10% kurang emang berapa? 30% gitu kan. Terus dia bilang sebisa mungkin 50%. Buat aku saat itu tuh kayak absurd banget gitu loh. Gimana ceritanya sih 50% gitu ya bisa gue ini, dan kenapa mesti 50%? Ternyata then I understand bahwa dalam hidup tuh plot twistnya banyak banget. Jadi kalau nggak pada saat the moment kita bisa 50% kita kerjain, nanti nggak akan terjadi tuh momen itu lagi gitu loh Bilal. Karena kayak so many things happen in our life gitu, plot twistnya banyak banget gitu ya. Or saat misalnya kita beneran ada duit ya, kita nggak pernah kebayang buat target kita tuh 50%. Jadi kita pakai buat yang lain. Iya. Ya nggak sih? Iya. Nah sekarang ya coba lu pikir baik-baik ya. Kalau misalnya kita nyisihin income kita sekarang, let's say ambil setengah lah gitu ya, 50% untuk retirement. Logikanya itu aja ya, kita tuh udah nurunin taraf hidup loh. Kan taraf hidup kita 100%. Iya. Terus udah lu turunin gitu loh. Istilahnya
kalau kita bilang tua juga belum tentu susah, ya understand gitu. Tapi kalau sampai plot twistnya ternyata jadi susah, kan kita kan ngerepotin orang istilahnya gitu. So kenapa enggak? Ya udah kita sisihin. Kalau ternyata nanti ini ternyata bisa kita pakai nih, misalnya buat dana pendidikan anak lah atau apa ini itu, kan jadi bagus banget gitu loh. Benar. Tapi mindsetnya tuh harus ke situ. Perkara udah bisa dikerjain apa enggak, itu adalah hal yang berbeda gitu.